Salam Bapak Ibu sekalian, ada sukacita. Saya percaya Bapak Ibu ada sukacita dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Matius 17 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Ketika Yesus dan murid-murid kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga jatuh ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya kiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil baginya." Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam hidup ini, kadang-kadang kita mengalami banyak kesulitan, banyak masalah, sakit penyakit yang datang silih berganti dalam hidup kita. Ada orang seringkali berkata, "Masalah kamu terlalu berat, tidak mungkin akan ditolong oleh Tuhan." Ada orang berkata, "Penyakitmu terlalu berat, tidak mungkin ada orang yang bisa menyembuhkan engkau." Tetapi hari ini saya mau beritahukan kepada saudara, firman Tuhan berkata bahwa bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Itu sebabnya penyakit apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, mari kita menerobos penyakit itu dengan iman, dengan percaya bahwa kuasa Yesus sanggup menyembuhkan segala macam sakit penyakit kita. Saudara-saudara, ada orang berkata bagi Yesus mustahil. Tetapi bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Saudara, Alkitab berkata dalam pembacaan firman tadi, satu ketika ada seorang datang membawa anaknya kepada Yesus. Anak ini menderita sakit ayan. Kadang-kadang pada waktu dia kejang, bisa saja dia jatuh ke dalam air, bisa saja dia jatuh ke dalam api. Dan orang ini datang kepada Yesus dan berkata, "Kasihanilah anak kami." Saudara-saudara, maka Yesus berkata, "Bawalah anak itu kemari." Dan Yesus mengusir setan, sakit penyakit yang ada dalam tubuh anak itu. Dan Alkitab berkata seketika itu juga anak itu menjadi sembuh kembali. Saudara-saudara, mereka datang kepada murid-murid. Tapi murid-murid tidak bisa menyembuhkan. Kenapa? Karena murid-murid kurang percaya. Itu sebabnya saudara-saudara, hari ini Yesus berkata kepada murid-murid, "Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu akan memindahkan gunung ini dari tempat ini ke sana." Itu berarti saudara-saudara, iman kita menentukan mujizat yang akan kita alami dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita harus memerlukan iman yang kuat untuk menghadapi segala situasi apapun dalam hidup ini. Segala sakit penyakit apapun dalam hidup ini. Segala pergumulan apapun dalam hidup kita. Kita harus memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh. Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Karena Alkitab berkata Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya.
Kuasa Tuhan sampai hari ini tidak pernah berubah sampai hari ini. Mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, kita bisa memindahkan gunung ini ke tempat yang lain. Hari ini saudara-saudara, gunung apa yang kita sedang alami hari ini? Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya punya gunung masalah yang besar. Saya punya gunung sakit penyakit yang belum disembuhkan. Saya punya gunung persoalan, pekerjaan, usaha, bisnis saya yang sedang mengalami goncangan karena COVID-19 ini. Saya mau katakan kepada saudara, jangan Anda pernah takut. Jangan Anda pernah khawatir. Karena di depan ada rencana Tuhan yang besar. Saya percaya kita bisa berkata, gunung-gunung persoalan ini pindah dari hidup kita. Maka dia akan pergi karena kuasa nama Yesus itu sendiri. Hari ini saya berdoa kepada kita semua. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kesulitan apapun, sakit apapun, kita harus terobos dengan iman kita. Maka kita akan mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan yang besar di sepanjang hidup kita. Di setiap kehidupan kita. Karena hidup kita penuh dengan mujizat. Tiap-tiap hari Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Saudara, beberapa hari yang lalu saya ada di rumah. Dan saya membereskan lemari, membereskan ruang di mana saya selalu datang dalam ruangan itu. Dan tiba-tiba saudara-saudara, pinggang saya begitu sakit luar biasa. Dan saya mau katakan kepada saudara, hidup saya adalah hidup yang penuh dengan mujizat. Saya disembuhkan dari sakit jantung. Saya disembuhkan dari sakit pinggang beberapa hari yang saya alami itu. Saya berdoa kepada Tuhan. Tidak langsung waktu itu saya sembuh. Sampai 1 minggu penuh. Pinggang saya begitu sakit luar biasa. Tidur sakit, jalan sakit. Tetapi saya tetap percaya mujizat Tuhan masih ada dalam hidup saya. Saya tetap percaya kalau Yesus pernah menolong saya, pernah menyembuhkan sakit saya. Maka Yesus yang sama yang saya percaya itu, dia tetap punya kuasa untuk menyembuhkan sakit pinggang saya. Dan malam saya menyanyi, saya berdoa, saya bergumul kepada Tuhan. Saya minta mujizat Tuhan datang dalam hidup saya. Dan saudara-saudara, besok pagi kemudian saya bangun. Hari ini pinggang saya yang sakit sembuh secara total. Siapa yang menyembuhkan sakit kita? Yesus yang penuh kuasa itu. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, saya percaya kita pasti mengalami mujizat. Ada mujizat setiap hari yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tetap percaya saja. Tuhan pasti menolong kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.